Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga sahabat Kang Noval selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, serta rezeki yang berlimpah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalani puasa Sya'ban, sangat penting memperhatikan dan meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan yang merusak bahkan membatalkan pahalanya. Sebagaimana ibadah puasa lainnya, pada puasa Sya'ban juga berlaku semua ketentuan puasa dan kita wajib mengetahuinya, memperhatikannya, dan meninggalkan semua larangan saat berpuasa Sya'ban. Agar puasa Sya'ban yang kita lakukan tidak sia-sia dan hanya mendapatkan haus dan dahaga saja, Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar dan dahaga. Tentu kita tidak menginginkan puasa Sya'ban yang kita lakukan sia-sia belaka. Maka saat berpuasa Sya'ban, wajib hukumnya menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 8 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, sengaja memasukkan sesuatu ke tubuh. Misalnya, makan minum dengan sengaja, memasukkan dengan sengaja ke lubang hidung dan telinga bagian dalam. Yang kedua, memasukkan obat ke lubang kubul dan dubur. Yang ketiga, sengaja muntah dengan melakukan hal yang membuat kita bisa menjadi muntah. Yang keempat, melakukan hubungan suami istri. Yang kelima, sengaja mengeluarkan air mani. Keenam, mengalami haid dan nifas. Kemudian yang ketujuh, menjadi gila. Dan yang kedelapan adalah menjadi murtad atau keluar dari agama Islam. Jika kita melakukan salah satu saja dari 8 hal tersebut, maka ibadah puasa kita menjadi batal. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah, selain menghindari perbuatan yang menyebabkan ibadah puasa Sya'ban kita menjadi batal, kita juga wajib menjauhi 5 perbuatan yang menyebabkan puasa Sya'ban kita menjadi sia-sia dan tidak mendapatkan pahala sama sekali. 5 perbuatan tersebut adalah ghibah, yakni membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba, berdusta atau berkata bohong, melihat dan memandang dengan syahwat, bersumpah palsu. Disebutkan dalam hadis sebagai berikut. 5 perkara yang membatalkan pahala orang yang berpuasa yaitu dusta atau berkata bohong, ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, kemudian mengadu domba, bersumpah palsu, dan melihat dengan pandangan syahwat. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Allah tidak menerima puasa seseorang yang ketika berpuasa, termasuk sedang berpuasa Sya'ban, yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan kotor. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan melakukannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Maksudnya adalah Allah tidak menerima dari puasa yang dilakukannya. Adapun puasanya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala apapun, karena telah dirusak oleh perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karena itu, selama kita menjalani ibadah puasa termasuk puasa di bulan Sya'ban ini, hendaklah kita berhati-hati agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang membicarakan keburukan orang, memandang yang penuh nafsu syahwat, suka berdusta atau bersumpah palsu. Akan lebih baik dan berpahala jika kita sibukkan dengan membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan membaca zikir. Demikian hal-hal yang bisa membatalkan puasa Sya'ban kita, maka dari itu perhatikan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa kita, sehingga apa yang kita lakukan berpuasa bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Sya'ban adalah salah satu di antara bulan yang sangat mulia, sangat agung, dan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang memuliakan bulan Sya'ban dengan banyak beribadah, melaksanakan taat kepada Allah, maka niscaya Allah akan melimpahkan segala macam kebaikan dan keberkahan untuknya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian sahabatku, kenapa bulan Sya'ban dinamakan dengan bulan Sya'ban?" Maka para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Bulan Sya'ban dinamakan bulan Sya'ban karena di dalam bulan Sya'ban satu kebaikan yang dilakukan, maka balasannya akan bercabang banyak." Di dalam kitab Jama'ul Fawaid tercantum di dalam halaman 96 di dalam bab Fadilah Sya'ban ada sebuah kalimat zikir yang sangat agung dan luar biasa yang kelebihannya sangat istimewa. Bacaannya pun sangat pendek, singkat. Barang siapa membaca kalimat zikir ini sepanjang bulan Sya'ban, baik di malam-malamnya maupun di harinya, maka akan ditulis baginya pahala ibadah 1000 tahun dan dihapus bagi dosa-dosanya selama 1000 tahun, dan di akhirat kelak mukanya akan bercahaya seperti bulan purnama, dan dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang atau hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat zikir atau kalimat doa ini sangat baik kita baca pada bulan Sya'ban, minimal 1 kali setelah selesai melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu. Adapun bacaan zikirnya sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Jama'ul Fawaid, bahwa bacaan zikir yang sangat agung ini adalah La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang artinya, tiada Tuhan yang berhak dan layak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dengan memurnikan ketaatan ibadah kepadanya, walaupun orang-orang kafir membenci. Sahabat Kanafal yang dirahmati Allah, itulah kalimat zikir yang sangat baik kita baca dan amalkan di sepanjang bulan Sya'ban. Barang siapa yang membaca zikir ini seperti yang tercantum di dalam kitab Jama'ul Fawaid, maka keutamaan yang sangat-sangat luar biasa
yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan pernah tinggalkan zikir ini. Mari kita baca di malam hari maupun siang hari pada bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.